Puji Tuhan. Kita bersyukur ada di minggu ini kembali datang beribadah. Mungkin dalam bulan-bulan ke depan ada banyak pesta, tapi jika saudara datang ke rumah Tuhan itu jauh lebih baik lagi, saudara. Kita akan nikmati firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 133. Mazmur 133 kita baca bergantian. Mazmur 133. Baik, kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya mulai dari ayat yang pertama, Mazmur 133. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti yang baik di atas kepala, meleleh di janggut, yang meleleh di janggut Harun dan di leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Mendengar firman Tuhan, kita menjadi beriman, saudara. Dan saat kita beriman, kita diberkati oleh Tuhan. Dalam kitab ini, Mazmur pasal 133, sama seperti beberapa Mazmur yang lain, ditulis oleh Raja Daud. Dikatakan nyanyian ziarah Daud. Nyanyian ziarah. Ziarah pengertiannya bukan berarti pergi ke makam atau ke kubur. Ziarah di sini dalam bahasa Inggris salinannya adalah nyanyian ziarah, artinya satu kesempatan untuk pergi naik ke Gunung Sion. Jadi pengertian ziarah itu seperti mudik untuk beribadah. Kapan umat Israel pergi berziarah ke Bukit Sion? Bukit Sion itu dataran tinggi. Di situ berdiri Bait Allah. Jadi pergi ke Bukit Sion untuk beribadah. Nyanyian ziarah Daud. Kapan mereka pergi ke sana? Ada beberapa perayaan Paskah, perayaan roti tidak beragi, pondok daun, dan lain sebagainya. Jadi mereka wajib yang disebut dengan ziarah. Tetapi dalam bahasa Inggris salinannya bukan ziarah, tetapi mereka pergi naik ke Bukit Sion. Naik dalam arti mau beribadah. Apa nyanyian daripada Daud ketika mereka mau beribadah ke sana? Dia membayangkan sesuatu sebelumnya. Karena kalau mereka mau beribadah seperti perayaan Paskah dan lain sebagainya, semua bangsa Israel, suku apapun dari 12 suku itu, dimanapun mereka tinggal harus pulang ke Yerusalem, yang disebut dengan ziarah tadi, untuk beribadah bersama-sama. Zaman itu tidak seperti zaman sekarang Israel atau Yerusalem. Kalau sekarang kota itu begitu luas, sudah sekian kali diperluas Yerusalem. Zaman dulu masih kecil, dan jalan-jalan sekarang begitu modern, gedung-gedung modern ada, tapi zaman itu tidak seperti itu. Jalannya tidak ada yang aspal, jalannya juga sempit, dan orang datang dari mana-mana untuk sembahyang atau beribadah, yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut ziarah. Ini bentuk nyanyian. Rupanya Raja Daud, salah satu hobinya, keahliannya adalah bernyanyi. Walau dia raja, walau dia kaya raya, salah satu kesukaannya bernyanyi. Bahkan dia menguasai banyak alat musik seperti kecapi. Jadi dia menciptakan satu nyanyian, salah satunya adalah nyanyian ziarah ini, yang harus nantinya juga dinyanyikan dalam ibadah di Bait Allah. Nyanyian ini merupakan satu kerinduan dan juga doa.
Kitab Mazmur berbeda dengan nyanyian. Dalam Mazmur ini dituliskan lirik-lirik, kata-kata yang berisi ada nasihat, ada doa, ada ungkapan hati, ungkapan perasaan. Itu isi daripada kitab Mazmur. Dan kalimat-kalimatnya menjadi berkat ketika orang meyakini. Jadi kita lihat sekarang di Mazmur 133 ini pesan Tuhan bagaimana supaya berkat yang ada di surga itu, setiap kita ini sudah ada stok berkat. Cuma kapan mau diturunkan tergantung Tuhan yang memerintah. Tergantung bagaimana hubungan kita dengan Tuhan sehingga dia harus perintahkan berkat. Itu yang dikatakan dalam ayat 3 ini, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Jadi berkat itu turun atas perintah Tuhan. Kita bisa berdoa tapi diturunkan oleh malaikat atau siapa saja, berkat itu tergantung perintah Tuhan. Keluarkan dari gudang. Dia minta apa? Televisi, keluarkan. Banyak berkat di surga itu. Macam-macam berkat kesembuhan. Dia sakit apa? Mata, kasih bata yang baru, sembuh. Apa yang kurang dia jantungnya, ada stok di sana. Tuhan perintahkan berkat. Nah, bagaimana yang orang katakan tahun yang sulit dan lain sebagainya? Jangan lupa saudara, rezeki kita ada di tangan Tuhan. Amin. Ya. Karena dia maha kuasa, dia bisa memerintahkan. Saudara, kalau Tuhan itu kan punya otoritas. Kalau presiden bilang kasih dia sepeda, ajudannya langsung kasih. Karena dia punya otoritas. Itu bantu orang itu. Dia sangat susah, ajudannya langsung kasih bantuan. Oh, gereja sana perlu dibantu. Misalnya datang ke presidenan, itu bantu gereja itu. Punya kuasa. Demikian juga Tuhan, dia punya kuasa untuk perintahkan berkat. Jadi mari sekarang kita mau pelajari firman Tuhan ini, bagaimana supaya kita juga di tahun ini saudara mendapat berkat itu karena Tuhan memerintahkan. Tapi kalau Tuhan juga katakan tahan, nah, layak dia untuk dikasih. Udah, kalau dikasih, kasih sekian, jangan pula kasih sama dia. Bisa seperti itu. Bisa dia katakan semua kasih. Ada juga dia katakan nanti dulu, tunggu, belum timingnya. Tapi yang jelas semua perintah itu atas perintah Tuhan, karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Ini yang dinyanyikan oleh Daud dan teman-temannya di bait Allah. Jadi ketika mereka mendaki naik ke gunung Sion itu bukan satu gunung, tapi ada beberapa gunung. Sehingga dalam ayat ini dikatakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Jadi ada satu gunung yang tinggi sekali, gunung Hermon. Hampir 3 kilometer tingginya. 3.000 meter tingginya. Dari atas permukaan laut itu gunung yang tertinggi, memiliki 3 puncak. Terus saudara punya waktu untuk pergi ke Israel sana akan dibawa juga ke gunung Hermon. Ketika musim kemarau ada masih di sana lapisan salju yang kekal dan selalu mencair air dari sana turun. Dia ada di perbatasan beberapa negara, ada di Lebanon, ada di Suriah. Jadi sangat luas gunung itu, sangat besar. Dan airnya mengalir ke Sungai Yordan, terus mengalir melewati beberapa negara. Jadi dari Gunung Hermon banyak berkat air yang melimpah, dan paling banyak itu datang ke Israel. Air itu. Ini menggambarkan berkat yang dilukiskan oleh Raja Daud tentang pentingnya kita hidup di dalam Tuhan dan bagaimana caranya supaya kita mendapatkan rezeki berkat itu, saudara. Jadi jaraknya antara Gunung Hermon yang luas itu, yang tinggi itu, dengan Gunung Sion
Itu kira-kira 400 kilometer. Dicek di Google, jadi cukup jauh ya, sangat jauh sekali. Dan ketinggiannya juga nggak tinggi, dia panas. Kalau daerah Bait Allah itu panas, saudara. Tapi dikatakan akan turun embun dari gunung Hermon yang bersalju itu ke gunung-gunung Sion. Di situ ada Bait Allah. Ke tempat yang panas itu akan turun embun, nggak mungkin. Jauh sekali jaraknya. Tapi itulah namanya berkat akan turun ke tempat yang panas. Kalau ada syaratnya, kita naik ke gunung itu dan kita mau bersama-sama datang di sana beribadah, hidup dengan rukun. Peristiwa ini dijelaskan oleh Raja Daud tatkala beribu orang Israel datang ke Bait Allah dari berbagai negara. Dan ketika mereka datang itu dialeknya, logat bahasanya udah lain-lain. Walaupun dia aslinya orang Israel, misalnya suku Dan, tapi dia sudah tinggal di negara Arab, maka bahasa Ibrani dia mulai tidak mengerti. Yang dia tahu bahasa Arab, tapi dia aslinya orang Israel dari suku Dan misalnya. Mungkin ada dari Irak datang beribadah, dia mungkin dari suku Lewi, tapi dia sudah lain lagi bahasanya. Demikian dari berbagai daerah datang, sehingga mereka semua gaya bahasanya udah lain satu dengan yang lain. Ya, ada yang mengerti, ada yang tidak. Kita aja orang Tapanuli yang tinggal di daerah tertentu berbeda dengan di daerah yang lain. Budayanya, cara bicara dan lain sebagainya bisa berbeda. Ya, demikian juga daerah-daerah yang lain, suku-suku yang lain punya dialek, logat, bahasa yang bisa berbeda-beda, kebiasaan yang bisa berbeda-beda. Dan ketika berkumpul itu bisa menjadi ada salah mengerti. Ada yang satu suaranya sangat keras, satu sangat halus, ya, bermacam-macam. Jadi bisa membuat tidak rukun. Yang sama saja belum tentu rukun. Sama-sama satu kampung, sama-sama satu opu, katanya satu ini, belum tentu rukun. Jadi ketika Raja Daud melihat ribuan orang datang berziarah, dalam arti adalah mau beribadah di rumah Tuhan itu dari berbagai suku, walaupun itu adalah dari 12 suku Israel. Dalam arti mereka punya satu iman, beriman kepada Yahweh atau Jehovah dalam bahasa Bataknya. Semua datang mau beribadah, tapi bahasa, budaya, pakaian, makanan, selera udah berbeda-beda. Dan ketika Raja Daud melihat itu, wah, bagaimana ini bisa beribadah? Andaikan, karena ada perselisihan, andaikan semua tenang, pastilah berkat Tuhan turun. Sehingga dikatakan dalam nyanyian ini, sungguh alangkah baiknya. Kata sungguh dalam bahasa Inggris dan bahasa yang lain, behold artinya lihat, see, perhatikan. Coba perhatikan. Dia kaget, ada ternyata kebaikan. Lihatlah, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Kata indah dalam salinan yang lain dikatakan alangkah menyenangkan. Perhatikan dalam salinan lain, lihat, alangkah indahnya dan alangkah menyenangkannya. Jadi semua orang yang datang itu dari berbagai tempat seluruh dunia boleh tinggal di kota itu. Kota itu nggak begitu besar, tidak begitu mampu menampung ribuan orang. Penginapan tidak cukup untuk menampung. Restoran, rumah makan apa semua tidak cukup untuk menyediakan, sehingga bisa ada perselisihan. Ketika mau sembahyang itu bisa terjadi perselisihan, salah paham, mementingkan diri sendiri, sehingga Daud bermazmur mengatakan, ya, seandainya lihatlah alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara. Memang mereka bersaudara 12 suku ini, saudara-saudara. Hanya untuk 12 suku Israel.
Apa artinya sekarang di era perjanjian baru 12 suku Israel ini hanya buat orang yang percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya boleh hidup rukun? Itu gak gampang. Satu aliran saja belum tentu kita rukun. Sama-sama hamba Tuhan, satu denominasi saja belum tentu rukun. Apalagi bermacam-macam. Ini doa daripada Daud, andaikan bisa rukun. Yang bersaudara juga satu rumah, satu bapak, satu mama, bisa gak rukun? Anak cuma 2, gak bisa rukun. Bagaimana yang 8? Saudara, rupanya di situ rahasianya untuk dapat berkat. Jadi digambarkan demikian, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Dalam agama Yahudi atau budaya Yahudi, seorang imam atau pria dewasa, khusus bagi mereka yang menjabat jabatan, mereka harus menjaga tubuhnya sedemikian rupa. Rambut tidak boleh sembarang cukur, kumis jenggot tidak boleh sembarang cukur, apalagi habis. Karena di situ ada tanda wibawa. Kalau agama Yahudi, kalau seorang pergi ke ziarah, agama Yahudi tertentu bahkan jambangnya itu dipelintir panjang, itu pantang asal cukur. Panjang. Ada jubah hitam yang harus dipakai, topi hitam yang harus dipakai, seperti bentuk koboi, ada seperti itu. Itu semua adalah adat-adat budaya Yahudi agamanya. Demikian juga yang ditempel di sini, kitab Taurat gulung-gulung, ada aturannya semua, saudara. Jadi imam itu memang harus ada jambangnya, janggutnya, jenggotnya, jubahnya. Seperti Samson atau Simpson. Mana boleh ketika dikatakan tidak boleh dicukur. Di situ ada berkat. Tidak boleh. Ada kekuatan. Jadi katakan berkat itu digambarkan seperti gambaran seorang imam besar yang bernama Harun. Imam besar kita zaman perjanjian baru adalah Yesus Kristus, sebagai perantara untuk kita bisa masuk ke surga melalui pencurahan darahnya. Imam besar Harun, dia harus membawa anak domba. Sekarang kita tidak perlu lagi, sebab imam besar itu sudah diganti oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya juga penampilan Tuhan Yesus seperti imam itu, rambutnya, jambangnya, jenggotnya, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak mengikuti itu. Kita mengikuti adalah korban yang telah dia lakukan, saudara kekasih. Nah, seperti minyak yang baik. Jadi berkat itu, kalau kita yang bersaudara sebagai orang Kristen, demikian juga yang bersaudara seiman di dalam satu gereja, di tempat ini, ya, kita sebagai orang yang bersaudara dalam Tuhan, diam bersama dengan rukun. Saudara, kita harus tahun ini harus lebih rukun, lebih kompak melayani, lebih sehati, karena Tuhan akan siapkan berkat bagi gereja kita ini pun untuk apapun kegiatan kita, rencana kita, boleh rukun, tidak macam-macam. Allah sudah katakan dalam ayat ini, Dia akan perintahkan berkat. Tapi kalau kita terlalu banyak sekali hanya berbicara tapi tidak berkorban, Tuhan tidak akan dapatkan, berikan atau perintahkan berkat itu. Satu kali Tuhan Yesus melihat ada yang protes ketika Maria datang meminyaki kaki Tuhan dan juga rambutnya dengan minyak yang sangat mahal. Satu muridnya bilang, boros, mending dikasih sama orang miskin. Dia yang ngomong gak pernah bantu orang miskin, gak pernah. Ya. Bahkan dia memakan uang kas daripada pelayanan Tuhan Yesus. Hati-hati kita untuk jauh sendiri dari pelayanan, apalagi kita ambil satu sikap, oh begini. Allah hanya mau melihat apa yang kita perbuat bagi Tuhan.
Bukan apa yang kita koreksi, apa yang kita kritik, bukan. Allah melihat apa yang kita perbuat, supaya Allah perintahkan berkat berdasarkan perbuatan kita, berdasarkan perbuatan kita sekarang. Nanti kita lihat juga makna daripada minyak itu. Pentingnya minyak sesuatu yang mahal. Jadi minyak di sini adalah bukan minyak biasa. Zaman dulu, kita ketika membaca Alkitab itu kita harus lihat konteksnya pada zaman dulu. Jangan dibayangkan dengan zaman sekarang. Sebab ditulis pada zaman dulu ini. Peristiwa itu peristiwa terjadi di zaman dulu. Imam Harun, kalau dia mau menjadi imam itu mesti ada minyak urapan. Beda dengan minyak urapan yang dikomersialkan sekarang ini. Rempahnya, caranya berbuatnya ada ukurannya, dan itu kudus. Dan fungsi minyak urapan, kalau itu minyak urapan, hanya untuk mentahbiskan, melantik seorang imam, diurapi. Diperciki juga ke peralatan-peralatan di bait Allah untuk dikuduskan. Juga buat anak-anak keturunan Imam Harun, karena mereka secara keturunan harus menjadi imam. Meninggal Harun, anaknya harus mengganti. Jadi itu juga diurapi pakai minyak urapan. Demikian juga kalau mengangkat seorang raja, ada minyak yang lain lagi khusus dilantik menjadi seorang raja. Jadi lain yang dijual itu. Minyak zaman dulu sangat mahal. Untuk lampu penerang, dulu belum ada listrik, belum ada AC, belum ada wifi. Jadi sekarang penerang adalah minyak. Jadi minyak sangat mahal. Minyak dipakai oleh orang Israel. Lahir anak itu diminyaki kepalanya untuk mematikan berbagai hal, untuk bikin sehat. Ketika seorang mau menikah, si wanita dalam agama Yahudi ya, kalau dia mau menikah, dia harus menuangkan kaki ke kaki calon suaminya dalam pemberkatan nikah itu minyak, tanda dia menghormati dan patuh dan tunduk. Diminyaki kakinya, tanda penghormatan. Itu sebabnya Maria datang ke Yesus meminyaki kakinya, tanda tunduk, hormat, sebagai mempelai pria kita. Demikian juga minyak juga sebagai tanda penghormatan ketika datang tamu kehormatan. Itu sebabnya ketika Maria meminyak kaki Yesus, orang mengkomentari macam-macam, tapi Tuhan Yesus berkata, sejak aku datang tidak ada orang yang meminyaki aku. Berarti tidak menghormati. Tetapi wanita ini dia terus menangis, menyeka, ya, dengan rambutnya, tanda kehormatan. Jadi nggak usah dikomentari. Artinya wanita itu merasa dosanya sudah diampuni, roh jahat sudah keluar dari dirinya, dia disucikan, dia menghormati yang mengampuni dosanya itu. Tapi kalian tidak. Jadi minyak tanda penghormatan. Demikian juga minyak dipakai ketika orang sakit. Terus sebabnya ada ayat di Alkitab, jikalau engkau sakit, ya, panggil penatua untuk mengolesi dengan minyak, dan doa yang lahir dari iman akan menyembuhkan penyakit itu. Dan kalau dia berdosa, dosanya diampuni dengan hanya olesan minyak dari penatua di gereja. Apa artinya itu? Dulu belum ada dokter, belum ada orang-orang pintar yang berilmu ini yang begitu canggih seperti zaman sekarang. Ya, obat secara umum diramu dari minyak, dan harga minyak mahal. Jadi gereja tertentu ada disediakan minyak, dan itu disimpan oleh tua-tua gereja itu. Dan kalau ada jemaat yang sakit, Rasul Paulus katakan panggil tua-tua gereja, karena di gereja itu ada stok minyak untuk mengobati. Dan nanti berdoa tua-tua sidang itu sambil didominasi, maka dengan doa iman orang itu disembuhkan. Tuhan Yesus ketika wafat, orang-orang berusaha merempah-rempah itu, meminyakinya supaya harum, supaya awet.
Jadi fungsi minyak dulu itu sangat mahal. Sangat mahal. Sehingga digambarkan dalam ayat ini seperti minyak. Bukan minyak untuk mengobati, tapi minyak urapan. Yang khusus untuk seorang imam besar. Dicurahkan di atas kepala Imam Harun. Itu banyak sekali melimpah. Terus meleleh semua rambutnya, semua jenggotnya, kumisnya, semua jubahnya turun semua. Begitulah berkat itu yang akan Tuhan curahkan bagi orang-orang yang mau hidup rukun. Amin Bapak Ibu. Semakin rukun di negara kita ini, semakin aman, makin makmur loh negara kita ini. Kalau macam-macam ada keributan, ada demo, ada pembakaran, ada perusakan gereja, rumah-rumah ibadah, ada macam-macam. Gak pernah rukun. Antara kampung ini ada tawuran dengan kampung yang sana, bisnis ini berkelahi dengan bisnis yang sana, pengusaha ini saling menyerang dan lain sebagainya. Tidak ada kerukunan, hancur negara ini. Memang berkat itu datang kalau rukun. Ya, ada yang bisa mengerti, ada yang bisa tunduk. Jadi sangat sulit untuk bisa tinggal bersama yang bersaudara dan rukun. Sangat sulit. Amin, sulit gak? Sulit lah. Satu anak mintanya ini, yang lain minta ini, minta ini. Untuk bisa cocok, bisa adil, bisa yang mana duluan kan, mana mengalah, itu bukan gampang. Tapi ternyata disitulah ternyata kunci berkat akan diturunkan kalau kita bisa diam bersama dengan rukun. Jemaat GPD Eklesia ini kalau kita bisa berjemaat dengan rukun, gak saling menjelekkan, gak saling menjatuhkan, tapi juga kalau ditegur ya mengerti, kita bisa tahan sedemikian rupa, saudara, kita akan diberkati oleh Tuhan. Itu tadi harga daripada berkat itu digambarkan seperti minyak. Kalau zaman sekarang ini minyak mahal gak? Mahal. Bensin naik, udah ribut karena semua akan naik. BBM naik dengan segala jenis BBM, bahan bakar buat pesawat naik, misalnya naik tiket pesawat, naik oli motor atau mobil, ya, angkot juga akan naik. Semua saudara naik. Minyak goreng, bimoli, oh kacau ibu-ibu. Ya, semua kalau naik minyak ini. Jadi sesuatu yang mahal. Cuma kalau nggak ada minyak rambut, kita itu nggak tahu lagi rambut kita. Macam-macam, minyak angin, minyak gosok, minyak urut. Wah, hebat sekali minyak ini ya. Ada di sini rumah yang tidak ada minyak. Ada rumah yang tidak punya minyak. Begitu pentingnya minyak itu. Coba kita nggak ada minyak goreng mau masak, nggak bisa menumis, nggak bisa menggoreng, apapun. Nggak bisa, aduh mengerikan sekali. Itu saudara, itulah digambarkan seperti minyak. Tapi minyak ini bukan minyak yang murah, seperti minyak yang mahal, seperti minyak yang baik. Dalam bahasa Indonesia disebut minyak yang baik. Wah, berarti minyak berkualitas, bukan sembarang minyak. Itu yang Tuhan mau kasih. Saudara mau mendapatkan minyak yang baik? Dulu parfum yang sekarang itu disebut minyak wangi. Kalau sekarang kan udah macam-macam ya, diolah lebih modern. Kalau dulu namanya minyak wangi, memang minyak wangi. Kalau saudara masuk angin perlu minyak apa? Angin. Nah, seperti itu. Kalau ada yang mau digosok badannya, minyak apa? Minyak gosok juga. Boleh diolah sedemikian rupa. Seperti itu saudara. Nah ini yang Tuhan mau kasih, bukan minyak-minyak yang rendah itu ya, bukan minyak rambut. Minyak yang baik, yang aman. Aman dikonsumsi, aman diminum, untuk kesehatan. Minyak yang baik. Itu yang Tuhan mau kasih sama kita. Untuk anak kita perlu minyak, untuk pernikahan perlu minyak, untuk apapun kita mau bikin pesta apapun, mau masak
kita perlu minyak. Jadi dari segala kehidupan kita ada berkat, sebab ada minyak Tuhan kasih. Itu janji Tuhan, minyak yang baik. Yang kedua dikatakan yang akan diberikan adalah seperti apa? Tadi seperti minyak, yang kedua seperti apa? Embun. Embun itu dialeknya, kas. Tapi maksudnya tetap sama. Embun itu panas nggak embun? Sejuk. Hal-hal yang menyejukkan hati kita, hal-hal yang menggirakan Tuhan kasih. Sepanas apapun Bukit Sion Baik Allah itu, kalau saudara nanti pergi ziarah ke sana, melihat berkunjung, kalau saudara ada rezeki, itu panas. Tapi dikatakan itu menjadi serasa sejuk. Seperti turun dari Gunung Hermon yang jauh itu datang, nggak mungkin datang. Tetapi itulah berkat itu tetap bisa datang apapun situasi yang kita hadapi. Amin. Karena Tuhan perintahkan berkat yang nggak mungkin. Pemuda remaja mau diberkati tahun ini lebih lagi, kalian harus makin rukun sebagai pemuda. Wanita mau makin diberkati, mari rukun. Kaum bapak yang bergereja, itu janji Tuhan. Ya. Artinya kita boleh saling mengerti, saling memahami, ya, saling mengalah sedemikian rupa sehingga kita mendapatkan berkat itu, saudara. Saudara, 12 suku Israel tadi itu ada di dada daripada Imam Harun. Imam Harun gambaran daripada Tuhan Yesus. Gambaran 12 murid juga ada di dada Tuhan Yesus, walaupun satu lepas. Dan kita juga di dada Tuhan Yesus ada nama-nama kita sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nama kita ada di dada Tuhan Yesus. Dalam kitab Keluaran pasal 28 ayat 29. Coba kita buka ayat ini, kitab Keluaran. Keluaran pasal 28. Ini gambaran Imam Harun tadi, apa hubungannya dengan 12 suku Israel? Karena semua datang dengan dialek yang berbeda, bahasa yang sudah berbeda, karena mereka sudah merantau, sulit untuk hidup rukun. Tapi nama itu ada dibawakan oleh Imam Harun. Jadi nama setiap orang Kristen ada di jantung, di dadanya Tuhan Yesus. Jangan pernah saudara merasa dilupakan oleh Tuhan. Nama kita ada di dada Tuhan, di dada Imam Harun. Demikian ayat ini berkata, Keluaran pasal 28 ayat 29, demikianlah di atas jantungnya. Di situ ada baju efod penutup dadanya. Digambarkan di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dada. Pernyataan keputusan itu apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Jadi kita sebagai orang percaya ada di jantungnya Tuhan Yesus. Amin. Ada. Sebab Imam Harun itu gambaran Yesus Kristus, imam besar kita, pengantara kita. Tidak perlu lagi seperti Harun mengorbankan anak domba, sebab Yesus telah menjadi anak domba itu. Dan dikatakan di dada Tuhan, di hati Tuhan, di tangan Tuhan ditulis nama kita. Jangan pernah tinggalkan. Artinya Tuhan tidak akan melupakan kita. Saudara bisa melupakan Tuhan. Gak pernah misalnya bilang terima kasih, syukur. Kita lupa kebaikan Tuhan macam-macam. Tapi jangan lupa, Tuhan tidak lupa. Tuhan tidak lupa. Dia akan berusaha mengingatkan kita supaya kembali mengingat Dia. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, berusahalah untuk hidup rukun sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen. Sebab dikatakan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat.
Sekarang pertanyaan, kesana itu kemana? Apa artinya kesanalah? Setelah kita baca tadi ayat-ayat itu, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Jadi kurir udah siap, udah diisi semua ke kantong, ke mobil yang mengangkat kurir itu, paket-paket itu sudah ada, tinggal perintah. Dia sudah lihat rumah mana yang perlu A, B, C, udah tahu dia. Kurir yang membawa itu, yang menyetir itu, dia nunggu perintah. Sana, klik Saguluk Jaya blok ini, orang itu butuh itu. Dia hanya perintahkan kepada kurir itu ketika terlihat kita itu boleh belajar hidup rukun. Kesana juga dalam arti adalah di mana orang itu berkumpul, yaitu di bait Allah, yaitu di gereja. Kesanalah, ke tempat orang Israel itu 12 suku beribadah, kesanalah Tuhan beritakan berkat. Ke Gunung Sion itu, ke gereja itu. Jadi kalau gereja kita ini mau diberkati, mari kita kompak. Amin. Jangan sikit ada proyek ini dikritik, mana ininya? Semua serba curiga, mana hitungannya? Mana ininya? Ya boleh-boleh saja, tapi mari kita juga cara berbicara yang lebih enak. Jangan selalu curiga, boleh bertanya, tapi juga kita boleh juga melihat apa yang telah kita lakukan. Amin. Enggak hanya kita ngomong ini mana ini, padahal tangan kita nggak pernah juga mau mengerjakan, nggak pernah mau megang apapun, nggak mau. Tahun lepas tahun nggak ada. Coba kalau dihitung jemaat yang bekerja itu upah 1 hari tukang, coba kalau dibayar, kita sama sekali nggak mau. Uangnya nggak jalan, tenaga nggak, ngomong macem. Hati-hati anak-anak Tuhan ya, hati-hati. Yang Tuhan mau adalah perbuatan, gak sekedar iman. Sebab iman tanpa perbuatan adalah gak ada gunanya. Mari kita berbuat sesuatu lagi. Kalau kita mau maju, gak hanya melihat, tapi kita berbuat sesuatu. Karena firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita tahun ini, saudara mau dapat berkat, pegang ayat tadi, Tuhan akan perintahkan berkat. Sebaliknya kalau nggak mau, Tuhan tahan, hold, keep, waduh, ya pending, delay, nggak enak ya. Tadinya udah planningnya Tuhan, tahun ini, keluarga ini berkat aku sudah siapkan. Jadwalnya sudah ada bulan kesekian, perintah itu datang untuk turun berkat. Tapi kalau tiba-tiba ada sesuatu yang membuat di-delay, memang di-delay. Kalau delay masih mending ya, udah tunggu masih akan terbang, pesawat delay katanya. Jadi arti kata delay apa? Ditunda ya, mungkin 3 jam lagi. Nggak apa-apa lah, capek juga nunggunya. Tapi ada yang ditunggu. Tapi kalau dikatakan cancel, apa artinya? Oh, nggak jadi lagi. Ini paling ngeri kalau cancel. Kembalikan tiket, dipotong lagi. Tapi kalau dikatakan pilot bilang siap kita terbang, perintahkan semua penumpang naik semua. Kata Tuhan, berkat diturunkan akan turun. Jangan pernah tinggalkan Tuhan tahun ini. Amin. Rezeki kita itu dari Dia. Tuhan bisa gerakkan siapa aja untuk menolong Bapak Ibu, untuk menolong anak-anak kita. Tuhan punya cara. Bukan karena dia orang Kristen atau geng kita, enggak. Tuhan tidak kurang cara untuk memerintahkan orang, untuk memberkati. Beberapa waktu yang lalu kita dengar firman Tuhan bahwa Tuhan kirimkan burung gagak. Burung gagak aja Tuhan bisa gerakkan, apalagi manusia. Ya, Tuhan beri kemurahan hati kepada kita. Padahal nggak kenal kita. Mungkin dia pengusaha atau siapa, kita nggak tahu. Itulah cara Tuhan, bahwa Tuhan itu hidup. Amin. Tuhan itu ada.
Tuhan itu ada. Selama kita percayakan firman Tuhan, sesulit apapun hidup kita, percayalah Tuhan ada. Mari kita bangkit diri. Kita tidak akan bisa membalas semua